Suara Siti terdengar memecah kegelapan seperti jeritan tertahan. "Mama, aku di kantor polisi. Suamiku memukulku dan melapor bahwa aku yang menyerangnya. Mereka lebih mempercayainya, bukan aku." Aku memejamkan mata. Aku menarik napas. Lalu, dia mengatakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku menegang. "Ada seorang petugas jaga di sini." Dia tampak gugup. Dia terus memandangiku seolah-olah dia mengenalku. Aku bangkit dari tempat tidur tanpa berpikir. Tanpa menyalakan lampu apapun. Tanpa kehilangan sedetik pun. Aku menyalakan mobil. Dan jalanan yang sepi menjadi kabur di bawah rodaku. Siti masih tersambung di telepon. Napasnya tersengal. Isaknya tertahan. Arman terluka di lengannya. "Ma." Dia bilang aku menyerangnya dengan pisau. Ada darah di bajunya. Dia terlihat seperti korban yang sempurna. Aku mencengkeram kemudi hingga buku-buku jariku memutih. Aku tahu adegan itu. Aku telah melihatnya ribuan kali. Pelaku berubah menjadi korban. Korban berubah menjadi penjahat. Tapi, aku tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu dari putriku sendiri. "Kantor polisi di mana?" tanyaku. Suaraku terdengar dingin seperti baja. "Jalan ketiga," jawabnya di antara isak tangis. "Jalan ketiga." Jantungku menselos. Kantor polisi itu. Distrik itu. Aku memacu mobil. Lampu merah tidak berarti apa-apa. Aku menerobosnya. Jalanan kota yang sedang tidur itu tidak berhak menghentikanku. Tidak malam ini. Bukan saat putriku terperangkap dalam sel tahanan sementara pelakunya bebas dengan luka palsu dan cerita yang sudah dihafal dengan baik. Aku tiba dalam 12 menit. Seharusnya 20 menit. Aku tidak peduli. Aku parkir berlapis tepat di depan pintu masuk. Lampu neon kantor polisi membelah malam seperti pisau putih. Aku mendorong pintu kaca. Udara di dalamnya berbau kopi basi dan ketakutan. Seorang petugas muda berada di balik meja. Dia mendongak, dia melihatku. Dan sesuatu berubah di wajahnya. Wajahnya pucat. Tangannya berhenti di tengah jalan menuju papan ketik. Matanya membelalak seolah melihat hantu. "Permisi." Dia tergagap. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia membeku. Kalimat itu mati di bibirnya. Aku menatapnya. Aku belum mengatakan apa-apa. Aku hanya memandangnya. Dan dalam keheningan itu, dalam 3 detik abadi itu, aku melihat tenggorokannya bergerak saat dia menelan ludah. Aku melihat tangannya sedikit gemetar. Aku melihat pengenalan. Aku melihat ketakutan. "Pak Polisi," kataku akhirnya, dan suaraku memenuhi ruang kosong itu seperti sebuah vonis. "Saya di sini untuk putri saya, Siti Lestari. Dan, Anda akan menjelaskan dengan tepat apa yang sedang terjadi di sini." Petugas Joko, sesuai lencana namanya, berdiri begitu cepat hingga kursinya terguling ke belakang. "Hakim Julia," dia berbisik. "Hakim." Tidak ada yang memanggilku seperti itu dalam 5 tahun. 5 tahun sejak aku meninggalkan kursi hakim. Tapi, dia mengenaliku. Dan, dari cara matanya melirik antara wajahku dan lorong yang menuju sel, aku tahu bahwa kehadiranku telah memicu alarm dalam ingatannya. Saya tidak tahu bahwa yang ditahan adalah putri Anda." Lanjutnya, suaranya semakin rendah. "Suaminya yang mengajukan laporan lebih dulu. Dia datang dalam keadaan berdarah. Dia bilang dia menyerangnya. Kami punya protokol." "Protokol," ulangku, dan kata itu terdengar seperti racun di mulutku. Aku melangkah mendekati meja. "Joko mundur sekarang Naluria. Di mana putri saya sekarang?" Dia menunjuk dengan tangan gemetar ke arah lorong. "Ruang tunggu. Kami belum memprosesnya. Sersan Detektif Budi sedang meninjau kasus ini secara pribadi." Dia dan Bapak Arman saling kenal. Tentu saya mereka saling kenal. Pria seperti Arman selalu punya teman di tempat yang strategis. Mereka selalu mengenal sersan detektif, hakim, jaksa. Mereka selalu punya jaringan yang melindungi mereka sementara korban mereka tenggelam. "Bawa saya menemuinya," perintahku. Joko ragu-ragu. Dia melihat ke arah pintu tertutup di ujung lorong. Di balik pintu itu ada sersan detektif. Dan, mungkin Arman. Sedang bermain golf imajiner dengan kata-kata. Memastikan versi resmi kejadian. Memutuskan nasib Siti sementara dia menunggu sendirian. Ketakutan,
Tidak bisa mengerti bagaimana hidupnya berubah menjadi mimpi buruk ini. Sekarang, Pak Polisi, desaku, dan kali ini itu bukan sebuah permintaan. Joko mengangguk. Dia membimbingku menyusuri lorong. Langkah kaki kami bergema di dinding abu-abu. Setiap gema mengingatkanku pada ribuan lorong yang pernah kulalui. Ribuan kasus. Ribuan perempuan. Tapi, aku tidak pernah membayangkan akan melewati lorong ini untuk putriku sendiri. Joko membuka sebuah pintu. Dan, di sana ada Siti, duduk di kursi plastik, membungkuk, memeluk lututnya. Dia mendongak ketika kami masuk. Matanya bengkak, merah, hampa harapan. Tapi, ketika dia melihatku, sesuatu pecah di wajahnya. "Mama," bisiknya. Dan, dia bangkit, tersandung. Dia berlari ke arahku. Aku memeluknya saat dia ambruk dalam pelukanku. Aku merasakan tubuhnya gemetar. Aku merasakan setiap isakan yang mengguncang dadanya. Dan, aku merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat darahku dingin, lebam. Di bawah lengan sweternya, saat dia memelukku erat, aku melihat tepi gelap memar lama. Bukan dari malam ini. Dari beberapa hari lalu, mungkin beberapa minggu, aku perlahan menarik kain itu. Siti mencoba menutupinya, tapi sudah terlambat. Aku melihat memar yang menjalar di lengannya seperti peta kekerasan. Bekas jari, garis gelap tempat seseorang memegangnya erat-erat. Berkali-kali, "Siti," bisikku, dan suaraku pecah untuk pertama kalinya. Sudah berapa lama? Dia menggelengkan kepalanya. Air mata jatuh tanpa kendali. Aku tidak bisa memberitahu Mama. Aku tidak bisa. Mama seorang hakim. Seluruh hidup Mama membantu perempuan seperti aku. Dan, aku tidak ingin Mama berpikir aku gagal, bahwa aku bodoh. Bahwa aku tidak melihat tanda-tanda itu. Aku memejamkan mata. Rasa sakit dalam suaranya tak tertahankan. Aku memeluknya lebih erat. "Kamu tidak gagal," kataku di telinganya. Dia yang gagal. Sistem sedang gagal saat ini. Tapi, Mama tidak akan gagal. Is a done, and goes by. Aku menjauhkannya dariku dan melihat ke arah Joko, yang masih di pintu, menyaksikan adegan itu dengan ekspresi tidak nyaman. "Pak Polisi," kataku, menyeka air mata dengan punggung tangan. "Saya perlu melihat laporan pengaduan. Saya perlu bertemu Arman. Dan, saya perlu berbicara dengan Sersan Detektif Budi." Joko menelan ludah lagi. "Hakim Julia, saya ingat wajah Anda karena Anda menyelamatkan saudara perempuan saya 10 tahun yang lalu. Kasus Wulandari melawan Wulandari. Anda mengeluarkan perintah perlindungan yang menyelamatkan nyawanya. Saat itu saya masih 19 tahun dan berada di ruang sidang ketika Anda menjatuhkan hukuman pada pria itu. Keheningan jatuh seperti batu. Joko menatapku dengan sesuatu yang tampak seperti rasa hormat bercampur rasa bersalah. "Saya tidak tahu Ibu Siti putri Anda ketika mereka membawanya," lanjutnya. "Arman datang lebih dulu. Berdarah, tenang, meyakinkan. Dia bilang dia sudah gila, bahwa dia menyerangnya tanpa alasan, bahwa dia butuh bantuan psikiater." Sersan Detektif Budi mengenalnya dari klub golf. Mereka sedang minum kopi sambil menunggu kami membawa putri Anda. Setiap kata adalah paku. Setiap detail membenarkan apa yang sudah aku tahu. Sistem ini dirancang untuk mempercayai pria seperti Arman. "Di mana dia sekarang?" tanyaku. Joko menunjuk ke pintu di ujung lorong. "Di kantor Sersan Detektif," memberikan pernyataan resminya. "That send of Foriandas Commons, but a war hadn't I needed, and it is not a scarring." Aku berbalik ke arah Siti. Aku memegang wajahnya di tanganku. "Lihat aku," kataku. Dia patuh, matanya penuh ketakutan dan rasa malu. "Malam ini akan berakhir berbeda. Kamu dengar Mama? Ini tidak akan seperti kasus-kasus lain yang kamu tonton gagal. Mama tahu setiap triknya, setiap kebohongan, setiap manipulasi. Mama tahu persis bagaimana cara menghancurkan mereka." Sesuatu bergeser dalam tatapannya. Secercah kecil, harapan yang rapuh seperti kaca. Aku berbalik ke arah pintu, ke arah lorong, ke arah kantor tempat Arman sedang membangun kastil kebohongannya. Dan, aku mulai berjalan. Joko mengikutiku. "Hakim, Sersan Detektif tidak akan
Dia mulai berkata, "Aku memotongnya tanpa berbalik. Sersan Detektif Budi akan mendengarkanku. Dan, ketika aku selesai, dia akan berharap tidak pernah minum kopi dengan Arman." Langkahku bergema. Tegas. Penuh tekad. 34 tahun pengalaman berjalan bersamaku. 34 tahun mengetahui setiap celah dalam hukum. Setiap titik lemah dalam tuduhan palsu. Aku mencapai pintu kantor. Aku tidak mengetuk. Aku mendorongnya hingga terbuka. Budi mendongak dari mejanya. Arman sedang duduk di depannya, bersandar di kursi seolah berada di ruang tamunya. Kemeja putihnya rapi, celana hitamnya formal. Jam tangan yang harganya lebih dari 75 juta rupiah bersinar di pergelangan tangannya. Perban bersih, terpasang sempurna di lengan kirinya. Dia tampak lelah, khawatir, korban yang sempurna. Ketika dia melihatku masuk, sesuatu melintas di wajahnya, keterkejutan, lalu perhitungan. Lalu, senyum itu. Senyum terkutuk yang pernah kulihat pada pria lain yang berpikir mereka bisa memanipulasi situasi apapun. "Julia," katanya, berdiri dengan kesopanan palsu. "Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini." Suaranya lembut, terkontrol, seperti bludru di atas pisau. "Bagaimana mungkin aku tidak di sini?" Jawabku, menutup pintu di belakangku. "Putriku ditahan karena kamu memukulnya dan kemudian berani mengajukan laporan palsu." Budi juga berdiri, tangan terangkat seolah menenangkan situasi yang baru saja dimulai. "Julia, saya mengerti ini sulit, tapi ada prosedur. Arman datang lebih dulu. Dia terluka. Ada protokol yang harus diikuti." "Protokol," ulangku, berjalan menuju meja. "Kalau begitu, mari kita bicara tentang protokol. Budi, apakah kamu melakukan pemeriksaan medis forensik lengkap pada putriku? Apakah kamu memeriksa luka-lukanya? Apakah kamu memotret luka-lukanya? Atau, kamu hanya memotret luka dangkal di lengan Arman?" Sersan detektif itu berkedip. Mulutnya sedikit terbuka. Dia tidak menjawab. Aku tidak perlu dia menjawab. Jawabannya ada dalam keheningannya. "Arman Berdeham." "Julia, aku tahu kamu ibunya dan ini pasti mengerikan bagimu. Tapi Siti sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang stres berat. Malam ini dia kehilangan kendali. Aku hanya mencoba membela diri." Aku menatapnya. Aku benar-benar menatapnya. Aku melihat sandiwara itu, postur yang sudah dilatih dengan hati-hati. Mata yang mencari simpati. Tangan yang bergerak dengan gerakan terukur. Pria ini telah berlatih. Dia tahu persis bagaimana terlihat polos, bagaimana terdengar masuk akal, bagaimana mengubah kekerasan yang dia lakukan menjadi episode kegilaan oleh korbannya. "Sudah berapa lama kamu merencanakan ini, Arman?" tanyaku, dan suaraku terdengar seperti es. "Sudah berapa lama kamu menyiapkan cerita ini? Seminggu? Sebulan? Sejak kapan kamu memutuskan bahwa jika Siti mencoba melarikan diri, kamu akan mengubahnya menjadi penjahat?" Topengnya goyah. Hanya sedetik, sekejap mata. "Tapi, aku melihatnya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," jawabnya, dan sekarang suaranya memiliki nada tajam. "Aku di sini karena istriku menyerangku dengan pisau. Aku punya lukanya. Aku punya saksi yang mendengar keributan itu. Aku berhak mengajukan laporan." Aku mendekat. Budi mencoba menengahi, tapi aku mengabaikannya. "Saksi," kataku. "Saksi apa, Arman?" "Tetangga yang menelepon polisi, yang sama yang telah mendengar teriakan dari apartemenmu selama berbulan-bulan." Saksi-saksi itu. Warna wajahnya memudar. Sedikit. Hampir tidak terlihat. "Tapi, itu ada di sana." "Tidak," dia tergagap. "Tetangga tidak ada hubungannya dengan ini." Aku tersenyum. Itu bukan senyum yang ramah. "Oh, tapi mereka ada hubungannya. Karena ketika Joko pergi untuk mengambil pernyataan mereka akan menceritakan kisah yang sangat berbeda darimu. Mereka akan berbicara tentang malam-malam ketika mereka mendengar Siti memohon agar kamu berhenti. Mereka akan berbicara tentang benturan di dinding, piring pecah, hari ketika mereka melihatnya dengan mata lebam dan kamu bilang dia jatuh." Arman duduk. Topengnya mulai retak. Budi berdeham. "Julia, saya menghargai kekhawatiran Anda, tapi ini bukan ruang sidang. Anda tidak bisa datang ke sini dan menginterogasi
Saya tidak bisa. Potongku, berbalik ke arahnya. Budi, saya sudah mengenal Anda selama 20 tahun. Kita berbagi kasus. Kita bekerja sama ketika Anda masih menjadi petugas biasa. Jadi, saya akan mengatakan sesuatu yang saya harap Anda ingat. Jika Anda memproses putri saya tanpa melakukan penyelidikan lengkap, tanpa memeriksanya, tanpa mengambil pernyataan dari semua saksi, saya akan menuntut Anda secara pribadi. Dan, kemudian saya akan memastikan bahwa setiap hakim, setiap jaksa, setiap petugas di kota ini tahu bahwa Anda membiarkan persahabatan Anda dengan seorang pelaku menutupi penilaian Anda. Keheningan di kantor itu mutlak. Budi menatapku dengan mata lebar. Arman telah kehilangan semua ketenangannya. Rahangnya tegang. Tangannya mencengkeram lengan kursi. Ini intimidasi, desisnya. Ini keadilan, jawabku dengan tenang. Sesuatu yang sudah lama kamu hindari. Aku berbalik ke arah Joko, yang masih di pintu. Pak Polisi, saya minta Anda melakukan sesuatu untuk saya. Saya minta Anda membawa Siti ke rumah sakit sekarang juga. Pemeriksaan medis forensik lengkap. Foto semua luka-lukanya. Laporan medis yang terperinci. Joko menatap Budi, mencari persetujuan. Sersan detektif itu lumpuh. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Teman klub golfnya sedang dihancurkan di depan matanya. Versi kejadian yang nyaman baginya sedang runtuh. Lakukan, katanya akhirnya. Suaranya lemah. Joko mengangguk dan segera pergi. Arman berdiri dengan tiba-tiba. Ini konyol. Saya korbannya di sini. Saya punya luka nyata. Siti mengarang cerita. Mengarang apa? Potongku. Memar yang sudah berminggu-minggu? Rusuk yang mungkin retak? Luka bakar di punggungnya. Aku melihat matanya membelalak. Aku telah mengatakan terlalu banyak. Aku menyebutkan luka bakar. Sesuatu yang dia pikir tidak ada yang tahu. Sesuatu yang disembunyikan Siti bahkan dariku sampai malam ini. Bagaimana? Dia mulai bertanya, tapi berhenti. Terlambat. Budi juga menyadarinya. Luka bakar? Tanya sersan detektif perlahan. Arman dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia mengarang cerita untuk melindungi putrinya. Tapi, celah itu ada di sana. Dan, aku akan mengubahnya menjadi jurang. Aku mengeluarkan ponselku. Aku memutar nomor yang tidak kugunakan selama berbulan-bulan. Dia menjawab pada deringan ketiga. Rina, kataku. Putri sulungku, kakak Siti. Mama, ada apa? Ini pukul 3 dini hari. Suaranya terdengar mengantuk, bingung. Rina, Mama butuh kamu datang ke kantor polisi jalan ketiga. Sekarang. Siti di sini. Arman memukulnya dan mengajukan laporan palsu. Mama butuh kamu membawa sesuatu. Ada keningan. Lalu, aku mendengar gerakan. Spray. Langkah kaki cepat. Apa yang Mama butuhkan? Tanyanya. Dan kini suaranya seperti baja. Flash drive. Yang Siti berikan padamu 2 bulan lalu. Yang dia minta kamu simpan. Keheningan lagi. Yang ini lebih berat. Mama tahu tentang itu. Karena Mama kenal putri Mama, jawabku. Karena Mama tahu bahwa perempuan dalam situasi seperti ini selalu mencari cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka selalu meninggalkan bukti tersembunyi. Mereka selalu punya rencana pelarian. Bawa sekarang. Aku menutup telepon. Arman pucat. Flash drive apa? Tanyanya. Dan suaranya gemetar. Aku tersenyum lagi. Yang berisi rekaman. Arman. Rekaman yang dibuat Siti selama 3 bulan terakhir. Setiap kali kamu mengancamnya. Setiap kali kamu memukulnya. Setiap kali kamu memberitahunya bahwa tidak ada yang akan mempercayainya daripada kamu. Itu gertakan. Aku tidak tahu pasti apakah flash drive itu ada. Tapi, aku tahu polanya. Aku tahu bagaimana para penyintas bekerja. Dan, aku tahu Siti, putriku pintar. Takut, ya. Terjebak, ya. Tapi, pintar. Dan, dari cara Arman baru saja kehilangan semua warna di wajahnya, aku tahu aku menebak dengan benar. Itu ilegal. Dia tergagap. Merekam tanpa persetujuan itu adalah bukti yang dapat diterima dalam kasus kekerasan rumah tangga, potongku. Kamu akan tahu itu jika kamu memerhatikan hukum alih-alih mencari cara untuk melanggarnya.
Budi merosot ke kursinya. Dia akhirnya mengerti. Dia akhirnya melihat apa yang ada di depannya. Seorang pria yang telah mengatur segalanya. Yang melukai dirinya sendiri. Yang datang lebih dulu untuk mengendalikan narasi. Yang punya koneksi untuk memastikan versinya adalah versi resmi. Arman, kata Sersan Detektif perlahan. Saya pikir Anda perlu memanggil pengacara Anda. Arman menatapnya dengan rasa tidak percaya. Apa? Budi, kita teman. Kita bermain golf setiap Kamis. Kamu tahu karakternya. Kamu tahu aku tidak akan. Saya tidak tahu apa-apa, potong Budi. Dan untuk pertama kalinya malam itu aku mendengar otoritas nyata dalam suaranya. Dan, itulah masalahnya. Pintu terbuka. Joko masuk dengan cepat. Sersan Detektif, ambulan sudah di sini untuk membawa Ibu Siti ke rumah sakit. Para medis mengatakan dia memiliki tanda-tanda trauma yang terlihat. Memar dalam berbagai tahap penyembuhan. Kemungkinan tulang rusuk retak. Bekas ikatan di pergelangan tangannya. Incotin destitunated do eyes, anazestin do eyes. Setiap kata adalah palu. Arman tenggelam di kursinya. Dunia sempurnanya, rencana sempurnanya, sedang hancur. Juga, lanjut Joko, menatapku sebentar. Para tetangga dari apartemen 203 dan 205 ada di sini. Mereka bilang mereka mendengar panggilan radio dan ingin memberikan pernyataan mereka. Mereka bilang itu penting. Budi mengangguk. Suruh mereka masuk. 2 orang masuk. Seorang wanita tua dengan daster dan seorang pria berusia 50-an yang tampak lelah. Aku samar-samar mengenali mereka. Mereka pasti tinggal di gedung yang sama dengan Siti. Pak Polisi, kata wanita itu, tanpa basa-basi, kami datang untuk mengatakan yang sebenarnya. Pria itu, dia menunjuk ke arah Arman, telah menganiaya gadis malang itu selama berbulan-bulan. Kami mendengar semuanya. Teriakan, benturan, permohonan. Kami menelepon polisi 3 kali, tapi setiap kali Anda tiba, dia akan mengatakan semuanya baik-baik saja dan Anda pergi. Pria itu mengangguk. Malam ini berbeda. Kami mendengar kaca pecah. Kami mendengar Siti berteriak bahwa dia akan membunuhnya. Lalu hening, lalu kami melihatnya pergi dengan lengan berdarah, tapi berjalan dengan tenang. Seperti tidak terjadi apa-apa. Itu bukan perilaku seseorang yang baru saja diserang. Itu adalah perilaku seseorang yang sedang melaksanakan rencana. Arman berdiri dengan tiba-tiba. Anda tidak tahu apa-apa. Anda tidak berada di dalam apartemen. Anda tidak melihat. It's not a number sendero up ATNR. Kami melihat cukup banyak, potong wanita itu. Dan kali ini kami tidak akan diam. Arman membuka mulut untuk menjawab, tapi Budi mengangkat tangannya. Cukup. Sersan detektif itu menggosok pelipisnya. Dia tampak menua 10 tahun dalam 20 menit terakhir. Joko, ambil pernyataan lengkap dari para saksi ini. Setiap detail, setiap tanggal yang mereka ingat, setiap panggilan yang mereka lakukan. Dia berbalik ke Arman. Dan, Anda tetap di sini. Anda tidak akan pergi kemana-mana sampai ini selesai. Aku melihat topeng Arman akhirnya runtuh sepenuhnya. Ketegasan yang elegan menguap. Ini konspirasi, dia meludah. Kalian semua melawanku karena dia. Dia menunjuk ke arahku dengan jari gemetar. Dia mantan hakim. Dia punya pengaruh. Dia memanipulasi Anda. Tidak, kataku dengan ketenangan dingin. Kamu yang memanipulasi. Aku hanya mengungkap kebenaran. Aku meninggalkan kantor. Aku tidak perlu melihat lebih banyak. Arman bisa berteriak sepuasnya. Kata-katanya tidak lagi memiliki kekuatan. Bukti yang akan berbicara untuknya. Dan, bukti tidak pernah berbohong. Aku berjalan menyusuri lorong ke tempat mereka membawa Siti. Para medis sedang memuatnya ke atas tandu. Dia terlihat sangat kecil. Sangat rapuh. Aku mendekat dan meraih tangannya. Mama akan ikut denganmu, kataku. Dia mengangguk. Meremas jariku erat-erat. Seperti ketika dia masih kecil dan takut pada badai. Rumah sakit berjarak 12 menit. Siti tidak berbicara selama perjalanan. Dia hanya menatap langit-langit ambulans dengan mata kosong. Aku memegang tangannya sepanjang jalan. Para medis, seorang pria muda berusia 30-an, memeriksa tanda-tanda vitalnya dengan ekspresi serius. Sudah berapa lama?
Dia bertanya padaku dengan suara rendah. Aku tidak perlu bertanya apa maksudnya. Saya tidak tahu. Jawabku jujur. Berbulan-bulan. Mungkin lebih dari 1 tahun. Dia mengangguk, menulis sesuatu di tabletnya. Saya sudah melihat banyak kasus. Yang ini buruk. Luka dalam berbagai tahap penyembuhan menunjukkan pola kekerasan yang berkelanjutan. Kami tiba di ruang gawat darurat. Lampu-lampu terang menyambut kami seperti tamparan. Mereka membawa Siti langsung ke ruang pemeriksaan. Seorang dokter parubaya dengan rambut diikat masuk hampir segera. Saya Dokter Dewi, katanya, menatapku sebentar sebelum fokus pada Siti. Saya akan melakukan pemeriksaan lengkap. Tidak masalah jika ibumu tetap di sini. Siti mengangguk. Suaranya nyaris berbisik. Ya, saya ingin mama tetap di sini. Dokter memulai pemeriksaan. Setiap kali dia menemukan luka baru, ekspresinya mengeras, memar di lengannya, di tulang rusuknya, di punggungnya. Bekas melingkar di pergelangan tangannya tempat sesuatu mengikatnya. Dan, luka bakar itu. Bekas luka kecil, bulat di punggung bawahnya. Luka bakar rokok. Lama. Siti menggigil ketika dokter menyentuhnya dengan lembut. Kapan ini terjadi? Tanya dokter dengan suara profesional, tapi penuh kasih sayang. 3 bulan lalu, gumam Siti. Dia marah karena makan malam belum siap ketika dia pulang. Dia bilang dia perlu mengajariku disiplin. Aku memejamkan mata. Setiap kata adalah belati. Setiap pengungkapan menunjukkan betapa butanya aku. Berapa banyak tanda yang terlewatkan olehku. Berapa kali Siti duduk di depanku, tersenyum, berbohong, melindungiku dari kebenaran karena dia tidak ingin mengecewakanku. Dokter Dewi memotret setiap luka, mengukur, mendokumentasikan. Saya akan memesan röntgen, katanya akhirnya. Saya perlu memeriksa tulang rusuknya. Dan, saya ingin Anda berbicara dengan pekerja sosial kami. Dia meninggalkan ruangan. Aku dan Siti ditinggal sendirian. Keheningan itu pekat, berat. Aku minta maaf, Ma. Bisiknya akhirnya. Aku seharusnya memberitahu Mama. Aku seharusnya. Aku tidak memotongnya. Jangan meminta maaf. Semua ini bukan salahmu. Aku duduk di tepi tempat tidur. Kenapa kamu tidak memberitahu Mama, Siti? Kenapa kamu membiarkannya sejauh ini? Air mata membasahi pipinya. Karena Mama menyelamatkan begitu banyak perempuan. Seluruh karier Mama mendedikasikan hidup Mama untuk melindungi korban kekerasan rumah tangga. Dan, aku menjadi salah satu dari mereka. Aku merasa sangat malu, sangat bodoh. Aku pikir jika aku memberitahu Mama akan memandangku berbeda. Mama akan berpikir aku gagal. Bahwa aku tidak belajar apa-apa dari Mama. I know. Suaranya pecah dalam isak tangis. Aku memeluknya. Dengan hati-hati, agar tidak menekan tempat memar itu berada. Dengarkan Mama, kataku dengan tegas. Kamu tidak gagal. Dia yang gagal. Sistem yang gagal. Mama gagal karena tidak melihatnya. Tapi, kamu selamat. Dan, itu membutuhkan lebih banyak kekuatan daripada yang dimiliki kebanyakan orang sepanjang hidup mereka. Pintu terbuka. Rina masuk seperti badai. Rambut berantakan. Mantel dilemparkan di atas piyamanya. Di tangannya dia memegang flash drive hitam kecil. Siti tersentak. Berlari ke arah tempat tidur. Dia memeluk kakaknya begitu erat hingga mereka berdua menangis. Aku membawanya, kata Rina, menunjukkan flash drive itu padaku. Aku tidak mendengarkan semuanya. Aku tidak sanggup. Tapi, ada jam-jam rekaman di dalamnya. Siti memberikannya padaku 2 bulan lalu. Dia membuatku berjanji bahwa jika terjadi sesuatu padanya, aku akan memberikannya kepada polisi. Aku mengambil flash drive itu. Itu ringan. Sangat kecil. Tapi, itu berisi beban teror berbulan-bulan. Kenapa kamu tidak datang padaku dengan ini lebih awal? Tanyaku pada Siti. Dia menyeka air matanya. Karena aku takut. Arman selalu bilang bahwa jika aku meninggalkannya, jika aku mencoba melaporkannya, dia akan menghancurkanku. Dia bilang dia punya kontak, bahwa tidak ada yang akan mempercayaiku. Bahwa dia adalah Arman utama, seorang pengusaha terhormat, dan aku hanyalah istrinya yang tidak stabil. Dia bilang jika aku angkat bicara,
Dia akan memastikan aku kehilangan segalanya, pekerjaanku, keluargaku, kebebasanku. Dia gemetar saat menarik napas. Malam ini dia kehilangan kendali lebih dari sebelumnya. Dia memecahkan botol. Dia melukai lenganku dengan pecahan kaca. Dan, kemudian aku melihat sesuatu di matanya. Aku melihat bahwa dia akan membunuhku. Jadi, aku melawan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku benar-benar melawan. Dan, lukanya? Tanyaku. Siti menunduk. Aku mencoba merebut kaca darinya. Dia melukai dirinya sendiri dalam pergumulan. Tidak dalam. Hanya goresan. Tapi, ketika dia melihat darah, dia tersenyum. Dia tersenyum, Ma. Dan, berkata, sekarang aku akan pergi ke polisi. Aku akan bilang kamu yang menyerangku. Dan, ketika mereka menangkapmu, kamu akhirnya akan tahu tempatmu. Dia bergidik. Dia menelepon polisi. Mereka tiba dalam 8 menit. Saat itu, dia sudah membalut lukanya sendiri. Dia sudah melatih ceritanya. Para petugas memandangnya dengan setelan jasnya dan ketenangannya, dan mereka memandangku, gemetar dan menangis. Dan, aku tahu mereka akan mempercayainya. Rina meremas tangan adiknya. Tapi, dia tidak memperhitungkan Mama. Dia tersenyum di balik air matanya. Tidak ada yang memperhitungkan Julia Lestari ketika seseorang menyakiti keluarganya. Aku memasukkan flash drive itu ke sakuku. Aku akan kembali ke kantor polisi. Aku harus memberikan ini kepada mereka. Aku harus memastikan Arman tidak meninggalkan tempat itu sampai dia diproses dengan benar. Siti duduk dengan cepat. Panik di matanya. Mama, dia punya pengacara. Dimas Pratama. Dia pengacara pembela terbaik di kota. Dia meneleponnya sebelum Mama tiba. Dia akan keluar. Dia tidak akan keluar, kataku dengan kepastian mutlak. Tidak kali ini. Aku mencium dahinya. Rina akan menemanimu. Kamu tidak sendirian lagi. Aku meninggalkan ruangan. Lorong rumah sakit sepi. Sudah hampir pukul 5 pagi. Aku menelepon Joko. Dia menjawab segera. Hakim Julia. Saya punya bukti tambahan, kataku. Rekaman. Apakah Arman masih di sana? Ada Yeda. Ya. Pengacaranya, Dimas Pratama, tiba 20 menit lalu. Dia menuntut kami membebaskan kliennya. Dia bilang tidak ada probable cause. Bahwa luka Arman adalah bukti yang cukup untuk penyerangan dan kesaksian tetangga bersifat tidak langsung. Tentu saja. Dimas Pratama. Aku mengenalnya. Elegan, mahal, immoral. Dia membela siapapun yang mampu membayar biaya 17 juta rupiah per jamnya. Beritahu Budi saya sedang dalam perjalanan. Katakan padanya jangan memproses apapun sampai saya tiba. Aku menutup telepon. Fajar mulai menyingsing di cakrawala. Aku masuk ke mobilku. Jalanan mulai bangun. Pekerja pagi, truk pengiriman, kota kembali hidup. Tapi, aku masih dalam perang. Dan, pertempuran belum berakhir. Aku tiba di kantor polisi saat matahari baru saja mewarnai langit dengan warna oranye dan merah muda. Jalanan berbau roti panggang segar dari toko roti di sudut. Kehidupan normal. Orang-orang normal memulai hari normal mereka. Sementara aku berjalan kembali ke gedung itu tempat putriku diperlakukan seperti penjahat. Tempat pelakunya minum kopi dengan sersan detektif. Seolah-olah mereka adalah teman lama. Aku mendorong pintu kaca. Pergantian jaga telah terjadi. Ada petugas baru di meja. Tapi, Joko masih di sana. Dia melihatku masuk dan sesuatu dalam ekspresinya mengatakan kepadaku bahwa situasinya telah memburuk. Hakim, katanya dengan suara rendah, mendekat dengan cepat. Dimas Pratama menekan keras. Dia mengancam akan menuntut departemen karena penahanan ilegal. Dia bilang Arman adalah korban sebenarnya dan bahwa kami dipengaruhi oleh koneksi Anda dengannya. Aku meremas flash drive di sakuku. Di mana mereka? Joko menunjuk ke kantor yang sama seperti sebelumnya. Budi bersama mereka. Dia terlihat buruk, Hakim. Dimas pandai dalam apa yang dia lakukan. Dia membongkar setiap argumen. Dia bilang tetangga hanya mendengar suara bising. Mereka tidak melihat apa-apa. Bahwa luka-luka Siti bisa disebabkan oleh dirinya sendiri atau dari insiden lain. Bahwa satu-satunya bukti fisik yang jelas adalah luka di lengan Arman.
Aku berjalan menuju kantor. Langkahku terdengar seperti vonis. Joko mengikutiku. Ada hal lain, tambahnya dengan gugup. Dimas sudah menghubungi seorang teman hakim. Dia punya perintah pembebasan awal siap ditandatangani jika kita tidak mengajukan tuntutan yang kuat dalam 2 jam ke depan. 2 jam. Sistem yang dirancang untuk melindungi orang tak bersalah digunakan untuk membebaskan pria yang bersalah. Aku membuka pintu tanpa mengetuk. Dimas Pratama berdiri di sebelah Arman, elegan dengan setelan abu-abu gelapnya yang mungkin berharga 45 juta rupiah. Rambut disisir sempurna, tas kulit di atas meja. Dia menatapku dengan mata penuh perhitungan yang pernah kulihat pada banyak pengacara yang mengutamakan keuntungan daripada keadilan. Julia Lestari, katanya dengan senyum profesional. Saya seharusnya membayangkan Anda akan terlibat. Putri Anda menyerang klien saya dan entah bagaimana Anda mengubah ini menjadi sirkus media. Nadanya merendahkan. Tenang. Seolah berbicara dengan anak kecil yang irasional. Klien Anda, jawabku dengan suara baja, memukuli putriku selama berbulan-bulan. Malam ini dia mencoba membunuhnya dan kemudian melukai dirinya sendiri untuk membuat alibi. Dimas tertawa. Tawa yang lembut, profesional. Itu tuduhan serius. Apakah Anda punya bukti? Karena saya punya klien yang terluka. Istri dengan riwayat perilaku tidak menentu, menurutnya, dan 0 bukti forensik untuk mendukung narasi Anda. Aku mengeluarkan flash drive dari sakuku. Aku meletakkannya di meja Budi dengan bunyi gedebuk kering. Ini buktinya. Keheningan jatuh seperti batu nisan. Dimas melihat ke flash drive. Arman menjadi pucat. Apa itu? Tanya pengacara itu, tapi suaranya kehilangan sedikit kepercayaan diri. Rekaman, kataku. Rekaman berbulan-bulan yang dibuat Siti secara diam-diam. Setiap ancaman, setiap pukulan, setiap kali klien Anda memberitahunya bahwa jika dia meninggalkannya, dia akan menghancurkannya. Setiap kali dia mengatakan bahwa tidak ada yang akan mempercayainya karena dia adalah Arman utama dan dia bukan siapa-siapa. Arman berdiri dengan tiba-tiba. Rekaman itu ilegal. Itu tidak bisa digunakan. Aku tidak memberikan persetujuan. Dimas mengangkat tangannya untuk membungkamnya, tapi sudah terlambat. Budi menyambungkan flash drive itu ke komputernya. Dalam kasus kekerasan rumah tangga, kata sersan detektif perlahan, melihat ke layar, rekaman yang dibuat oleh korban di rumah mereka sendiri dapat diterima sebagai bukti. Terutama ketika ada ketakutan yang masuk akal akan keselamatan mereka. Dia mengeklik. Audio mulai diputar. Suara Arman memenuhi kantor. Dingin, kejam. Sama sekali berbeda dengan pria sopan yang duduk di sini beberapa jam yang lalu. Jika kamu memberitahu siapapun, Siti, kamu akan menyesal. Apa kamu pikir ibumu akan menyelamatkanmu? Apa kamu pikir ada yang akan mempercayaiku, seorang pengusaha terhormat, atau kamu, seorang istri histeris? Suara sesuatu pecah. Jeritan tertahan. Diam. Diam atau akan lebih buruk. Lebih banyak suara. Pukulan. Isak tangis. Ini salahmu. Semuanya salahmu. Jika kamu menjadi istri yang lebih baik, aku tidak perlu melakukan ini. Budi menghentikan rekaman. Wajahnya pucat pasi. Dimas telah kehilangan semua ketenangan elegannya. Ada lagi, kataku. Jam-jam lagi. Tanggal yang berbeda. Semua dengan cap waktu. Semua dapat diverifikasi. Dimas dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ini bisa diedit. Dimanipulasi. Kami akan membutuhkan verifikasi forensik audio. Tentu saya, aku setuju. Dan, sementara mereka memverifikasi, Arman tetap ditahan, tanpa jaminan. Karena kita baru saja mendengar ancaman kematian langsung. Karena kita punya bukti medis yang sesuai dengan tanggal rekaman. Karena kita punya saksi yang membenarkan pola kekerasan. Aku menatap Arman. Dia gemetar. Topengnya telah jatuh sepenuhnya. Dia bukan lagi pengusaha terhormat. Dia hanyalah pria ketakutan yang tahu dunianya sedang runtuh. Ada yang ingin kamu katakan sekarang, Arman? Dia membuka mulutnya. Dia menutupnya. Matanya melirik antara Dimas, Budi, dan aku. Mencari jalan keluar. Tidak ada. Saya ingin berbicara dengan pengacara saya. Secara pribadi, dia bergumam akhirnya. Budi mengangguk. Joko,
Bawa Bapak Arman ke ruang interogasi. Dimas bisa menemaninya. Ketika mereka pergi, Sersan detektif merosot di kursinya. Dia terlihat kelelahan, malu. Julia, saya tidak tahu. Arman dan saya bermain golf. Dia tampak seperti orang baik. Saya tidak pernah membayangkan. Anda tidak pernah membayangkan, potongku, karena Anda tidak ingin melihat. Karena lebih mudah mempercayai pria berjas mahal daripada wanita yang ketakutan. Budi menggosok wajahnya. Anda benar. Saya gagal. Saya seharusnya melakukan pemeriksaan lengkap sejak awal. Saya seharusnya mendengarkan tetangga berbulan-bulan lalu ketika mereka menelepon. Saya seharusnya. Anda seharusnya. Aku setuju. Tapi, sekarang Anda bisa memperbaikinya. Proses Arman. Tuntutan penuh. Penyerangan berat. Penganiayaan berat. Ancaman. Kekerasan rumah tangga berkelanjutan. Dan, pastikan dia tidak keluar dengan jaminan. Dia mengangguk perlahan. Saya akan melakukannya. Saya akan menelepon jaksa yang bertugas. Dengan bukti ini, tidak mungkin seorang hakim akan memberinya kebebasan. Dia mengangkat telepon. Sementara dia menelepon, aku melihat keluar jendela. Matahari sudah tinggi. Hari baru telah dimulai. Tapi, aku merasa seperti telah menjalani seminggu penuh dalam satu malam. Ponselku bergetar. Rina. Ma? Hasil röntgen sudah keluar. Siti punya 2 tulang rusuk retak, patah lama di pergelangan tangannya, yang tidak sembuh dengan benar. Dan, trauma kepala lama. Dokter bilang itu sesuai dengan pukulan berulang selama berbulan-bulan. Aku memejamkan mata. Setiap kata adalah konfirmasi mimpi buruk terburukku. Bagaimana keadaannya? Tanyaku. Diberi obat penenang. Mereka memberinya sesuatu untuk rasa sakit dan syok. Dia tidur. Tapi, Ma, dia mengatakan sesuatu padaku sebelum dia tertidur. Dia bilang Arman punya video. Video dirinya dalam situasi memalukan. Dia bilang dia membius dan merekamnya, bahwa dia menggunakannya untuk memerasnya, bahwa dia mengancam akan mengunggahnya ke internet jika dia meninggalkannya. Kemarahan yang kurasakan saat itu seperti lahar, murni, membakar, merusak. Di mana video-video itu? Rina ragu-ragu. Di komputernya. Di kantor rumahnya. Siti bilang dia menyimpannya di sana sebagai asuransi. Aku menutup telepon dengan Rina dan berbalik ke arah Budi. Saya butuh surat perintah penggeledahan. Untuk apartemen Arman. Dan untuk kantornya. Sekarang. Sersan detektif itu mendonggak. Mengapa? Karena ada lebih banyak bukti. Bukti pemerasan. Kekerasan seksual. Kejahatan yang melampaui kekerasan fisik. Budi menelan ludah. Dia mengangguk. Saya akan menelepon hakim yang bertugas. 30 menit kemudian, kami punya surat perintah itu. Joko dan 2 petugas lainnya bersiap untuk pergi ke apartemen. Saya ikut dengan Anda, kataku. Joko tampak ragu-ragu. Hakim, secara teknis Anda adalah pihak yang berkepentingan. Kehadiran Anda dapat membahayakan. Saya tidak peduli. Potongku. Itu adalah rumah tempat putriku disiksa. Saya akan ikut. Dia tidak membantah lagi. Kami masuk ke mobil patroli. Gedung tempat Siti menjalani mimpi buruknya berjarak 15 menit. Sebuah gedung modern yang bagus, dengan penjaga pintu dan taman. Tidak ada yang akan membayangkan kengerian yang terjadi di balik pintu tertutup. Penjaga pintu mengenali kami. Ekspresinya tidak nyaman. Apakah Anda akan ke apartemen Arman utama? Tanyanya. Joko mengangguk. Kami punya surat perintah penggeledahan. Penjaga pintu merendahkan suaranya. Wanita malang itu, Ibu Siti, selalu sangat baik, selalu tersenyum. Tapi, saya tahu, penjaga pintu selalu tahu. Kami melihatnya masuk dengan gembira dan keluar dengan mata merah. Bagaimana dia memperlakukannya dengan manis di depan umum, tapi menatapnya dengan dingin ketika dia pikir tidak ada yang melihat. Dia memberi kami kunci utama. Kami naik lift. Lantai 12, apartemen 1203. Pintu terbuka, memperlihatkan ruang yang rapi. Furnitur elegan. Seni di dinding. Pemandangan indah kota. Kandang berlapis emas tempat Siti menjadi tahanan. Aku memasuki apartemen dan bau parfum mahal menyeruak. Semuanya rapi.
Terlalu rapi, seperti panggung yang diatur untuk mengesankan pengunjung. Lukisan abstrak di dinding. Karpet krem tanpa noda sedikit pun. Sofa kulit krim yang mungkin berharga 150 juta rupiah. Tapi, aku tidak melihat kemewahan. Aku melihat penjara. Aku melihat tempat putriku menderita dalam keheningan sementara dunia luar mengira dia memiliki kehidupan yang sempurna. Joko dan petugas lainnya memulai penggeledahan sistematis. Kantornya di sebelah sini, kataku, mengingat beberapa kali aku mengunjungi tempat ini. Siti selalu bersikeras untuk bertemu di rumahku. Sekarang aku mengerti mengapa. Kantor Arman persis seperti yang kubayangkan. Meja kayu gelap, rak penuh buku yang mungkin tidak pernah dia baca. Ijazah berbingkai di dinding. Foto-foto dia berjabat tangan dengan orang-orang penting. Politisi, pengusaha, hakim, jaringan kekuasaan yang dipupuk dengan hati-hati. Joko menyalakan komputer. Itu dilindungi, kata Sandi. Kami butuh bantuan teknis untuk. Dia mulai berkata. Coba tanggal lahirnya, saranku. Pria seperti Arman mudah ditebak, arogan. Mereka pikir tidak ada yang berani menyerbu ruang mereka. Joko mencoba, tidak berhasil. Ulang tahun pernikahan. Itu juga tidak berhasil. Lalu, aku ingat sesuatu yang pernah disebutkan Siti. Coba nama perusahaannya, diikuti dengan tahun dia mendirikannya. Joko mengetik. Komputer terbuka. Tentu saja. Bagi Arman, bisnisnya lebih penting daripada hubungan manusia manapun. Dia mulai meninjau file, folder yang diatur dengan rapi, kontrak, dokumen keuangan. Dan, kemudian dia menemukannya, folder tersembunyi. Tidak ada nama. Hanya simbol. Joko mengeklik, perutku bergejolak. Video. Puluhan video. Tanggal yang kembali lebih dari setahun. Jangan dibuka, kataku cepat. Cukup dokumentasikan bahwa itu ada di sana. Kita perlu menjaga rantai hak asuh. Ini akan disidangkan. Joko mengangguk, mengambil gambar layar. Dia menelepon unit kejahatan siber. Saya butuh Anda datang ke sini. Kami punya bukti digital sensitif. Sambil menunggu, aku terus menjelajahi kantor. Aku membuka laci. Lemari arsip. Di laci meja ketiga aku menemukan sesuatu yang membuat darahku dingin. Folder manila tebal. Aku membukanya. Foto-foto. Foto-foto Siti diambil tanpa sepengetahuannya. Di kamar mandi, tidur, mengganti pakaian. Dan, sesuatu yang lain. Dokumen, catatan medis pribadi Siti yang diperoleh Arman secara ilegal. Laporan dari pekerjaannya. Evaluasi psikologis yang dia manipulasi untuk membuatnya terlihat tidak stabil. Joko, panggilku. Dia mendekat. Aku menunjukkan isi folder itu padanya. Ekspresinya menggelap. Ini pelecehan sistematis. Pengawasan ilegal. Pencurian identitas. Ini adalah kontrol, kataku. Arman tidak hanya memukulnya. Dia mempelajarinya. Dia mendokumentasikan setiap aspek kehidupannya. Dia membangun file lengkap untuk digunakan melawannya jika dia mencoba melarikan diri. Aku menemukan lebih banyak. Salinan email antara Arman dan Dimas Pratama dari 6 bulan lalu. Di dalamnya, Arman membahas strategi untuk mendiskreditkan Siti jika dia menjadi bermasalah. Mereka berbicara tentang menanamkan keraguan tentang stabilitas mentalnya, tentang membuat bukti perselingkuhan palsu, tentang menggunakan koneksinya untuk merusak reputasi profesionalnya. Itu adalah rencana yang terperinci dan terhitung untuk menghancurkannya. Para teknisi kejahatan siber tiba. Mereka mulai menyalin seluruh hard drive, setiap file, setiap dokumen, setiap video. Salah satunya, seorang wanita muda dengan ekspresi serius, mendekatiku. Nyonya, apa yang ada di komputer ini cukup untuk berbagai tuntutan federal, pemerasan, pornografi non-konsensual, pelecehan siber. Pria ini adalah predator sistematis. Aku mengangguk. Aku tahu itu. Aku selalu tahu itu pada tingkat tertentu. Tapi, memiliki bukti fisik di depanku berbeda. Itu nyata. Itu tidak dapat disangkal. Berapa lama Anda butuh? Tanyaku. Untuk analisis lengkap, berhari-hari. Tapi, untuk mengekstrak dasar-dasarnya dan mengajukan tuntutan awal, beberapa jam. Aku meninggalkan kantor. Aku butuh udara. Aku berjalan menuju balkon.
Pemandangannya indah. Kota membentang seperti peta hidup. Dari atas sini, semuanya terlihat rapi, sempurna. Tapi, aku tahu kebenarannya. Di balik setiap jendela, setiap pintu, ada cerita, beberapa bahagia. Yang lain gelap, seperti Siti. Ponselku bergetar. Budi. Julia. Arman menuntut untuk bertemu hakim. Dimas mengajukan mosi habeas corpus. Dia bilang penahanan itu ilegal. Aku tersenyum tanpa humor. Beritahu Dimas bahwa kami punya bukti tambahan. Video. Dokumen. Rencana pelecehan dan pemerasan yang direncanakan. Dan, bahwa dalam beberapa jam ke depan, kliennya akan menghadapi tuntutan federal selain tuntutan negara. Ada keheningan di sisi lain. Lalu Budi menghela napas. Arman baru saja break. Ketika kami memberitahunya tentang surat perintah penggeledahan, dia mulai berteriak. Dia bilang semuanya di komputer itu pribadi, bahwa kami tidak punya hak. Dimas mencoba membungkamnya, tapi dia terus berbicara. Dia pada dasarnya mengakui bahwa ada materi yang memalukan tanpa kami memintanya. Aku tertawa. Tawa pahit. Penjahat selalu mengkhianati diri mereka sendiri. Selalu, simpan rekaman pengakuan spontan itu. Dimas akan mencoba menekannya, tapi dengan sedikit keberuntungan, hakim akan menerimanya. Aku menutup telepon. Joko keluar menemuiku di balkon. Semuanya sudah didokumentasikan. Komputer akan dibawa ke lab, dokumen fisiknya akan menjadi bukti. Bagus, kataku. Mari kita kembali. Saya ingin berada di sana ketika mereka secara resmi memproses Arman. Kami turun. Penjaga pintu menghentikan kami di lobi. Apakah Anda menemukan sesuatu? Tanyanya dengan suara rendah. Aku seharusnya tidak menjawabnya. Itu adalah penyelidikan aktif. Tapi, sesuatu dalam ekspresinya membuatku berbicara. Kami menemukan cukup banyak untuk memastikan dia tidak akan menyakiti siapapun lagi. Penjaga pintu mengangguk perlahan. Bagus. Ibu Siti itu pantas mendapatkan keadilan. Semua orang di sini tahu itu, tapi tidak ada yang berbuat apa-apa, termasuk saya. Saya malu. Aku menaruh tangan di bahunya. Sekarang Anda bisa melakukan sesuatu. Jika kasusnya disidangkan, mereka akan membutuhkan saksi. Orang yang melihat, yang mendengar, yang bisa membenarkan polanya. And this is Anon. Bright in the stove. Kami akan menceritakan semuanya, janjinya. Kembali ke kantor polisi. Matahari sudah tinggi di langit. Aku sudah terjaga sepanjang malam, tapi aku tidak merasa lelah. Aku merasakan tujuan. Kami masuk. Energinya telah berubah. Para petugas berbicara dengan suara rendah. Ada lebih banyak orang. Seorang wanita berjas formal berada di meja. Dia mengenaliku segera. Hakim Lestari, katanya, mengulurkan tangan. Saya Jaksa Patricia. Sersan Detektif Budi memberi saya informasi terbaru tentang kasus ini. Aku mengenalnya dari reputasi. Tangguh, cerdas. Dengan rekam jejak hukuman yang mengesankan dalam kasus kekerasan rumah tangga, saya perlu meninjau semua bukti, lanjutnya. Rekaman, laporan medis, kesaksian. Jika ini sekuat yang mereka katakan kepada saya akan meminta penahanan tanpa jaminan. Ini kuat, aku meyakinkannya. Dan, ada lagi. Kami baru saja menyita komputer dengan bukti kejahatan tambahan. Pemerasan. Pornografi balas dendam. Pelecehan sistematis. Mata Patricia bersinar. Bukan dengan kegembiraan, dengan tekad. Sempurna. Saya akan menjebloskan pria ini begitu dalam sehingga dia tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Aku suka gayanya. Langsung. Tanpa basa-basi. Di mana Arman sekarang? Tanyaku. Ruang interogasi 3. Dimas bersamanya. Mereka menunggu sidang jaminan. Patricia memeriksa jam tangannya. Yang akan dimulai dalam 2 jam. Cukup waktu untuk menyiapkan kasus saya. Dia berbalik ke Joko. Pak Polisi, saya butuh salinan bersertifikat dari semuanya. Setiap rekaman, setiap foto, setiap kesaksian. Saya ingin itu di meja saya dalam 1 jam. Aku duduk di kursi di lorong. Aku akhirnya merasakan beban kelelahan. Aku memejamkan mata sejenak. Hanya sejenak. Dan, aku melihat wajah Siti.
Bukan wajah ketakutan dari pagi ini. Tapi, wajahnya ketika masih kecil, tertawa, berlari, bebas. Ponselku bergetar, membuyarkan pikiranku. Rina, Ma. Siti bangun. Dia mencari Mama. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Arman. Aku berdiri. Beritahu dia saya sedang dalam perjalanan. Beritahu dia Arman tidak akan keluar. Bahwa kali ini sistem berhasil. Aku kembali ke rumah sakit. Lalu lintas pertengahan pagi padat. Pekerja kantoran terburu-buru ke pekerjaan yang mereka benci. Ibu-ibu membawa anak-anak ke sekolah. Kehidupan normal mengalir di sekitar badai pribadiku. Aku tiba di rumah sakit. Aku naik ke lantai 4. Kamar Siti berada di ujung lorong. Aku mengetuk perlahan sebelum masuk. Siti sedang duduk di tempat tidur, masih pucat. Masih dengan bekas luka yang terlihat di wajahnya. Tapi, matanya memiliki sesuatu yang berbeda. Itu bukan lagi kekosongan putus asa dari tadi malam. Ada kilatan samar. Harapan yang rapuh seperti kaca. Rina duduk di sebelahnya, memegang tangannya. "Mama," kata Siti ketika melihatku. Suaranya serak. "Lelah, apakah itu benar? Apakah mereka benar-benar menemukan semuanya?" Aku duduk di sisi lain tempat tidur. "Kami menemukannya. Rekaman yang kamu buat. Video yang dia buat. Dokumen. Semuanya. Arman ditahan. Jaksa akan meminta dia tidak diberikan jaminan." Air mata membasahi pipinya. Tapi, kali ini berbeda. Bukan karena ketakutan, karena kelegaan. "Aku tidak percaya ini sudah berakhir," bisiknya. "Aku hidup dengan begitu banyak ketakutan begitu lama. Setiap pagi aku bangun bertanya-tanya apakah hari itu dia akan membunuhku. Setiap malam aku tertidur berdoa untuk bertahan sampai fajar." Rina meremas tangannya. "Kamu tidak harus hidup seperti itu lagi." Siti mengangguk. Kemudian, dia menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. "Ma, sepanjang hidup Mama membantu perempuan sepertiku. Dan, aku bahkan tidak bisa membantu diriku sendiri. Aku merasa sangat malu." "Tidak," kataku dengan tegas, memegang tangannya yang lain. "Dengarkan Mama baik-baik, Siti. Apa yang kamu alami bukanlah kelemahan. Itu adalah bertahan hidup. Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan untuk tetap hidup. Kamu merekam bukti. Kamu memberikannya kepada Rina. Kamu merencanakan pelarianmu bahkan ketika itu tampak mustahil. Itu bukan rasa malu. Itu adalah kekuatan." Siti terisak. "Tapi, aku seharusnya pergi lebih cepat. Aku seharusnya." "Tidak ada seharusnya," potongku. "Korban kekerasan pergi ketika mereka bisa. Bukan ketika orang lain berpikir mereka harus. Waktu yang tepat adalah ketika kamu berhasil keluar hidup-hidup. Dan, kamu berhasil melakukannya." Rina memeluk kami berdua. 3 generasi perempuan. Patah tapi tidak hancur. Dokter Dewi masuk dengan folder tebal. "Selamat pagi. Saya datang untuk memeriksa bagaimana keadaan Anda." Dia memeriksa Siti. Memeriksa tanda-tanda vitalnya. Mengganti perban. "Tulang rusuk akan terasa sakit selama berminggu-minggu. Anda akan membutuhkan obat pereda nyeri dan istirahat. Memar akan sembuh. Bekas luka fisik pada akhirnya akan memudar." Dia berhenti sejenak. "Tapi, Anda butuh bantuan profesional untuk luka yang tidak terlihat. Kami punya terapis yang sangat baik yang berspesialisasi dalam trauma. Saya sarankan Anda mulai secepat mungkin." Siti mengangguk. "Saya akan melakukannya. Saya tidak ingin menanggung ini sendirian lagi." Dokter tersenyum. "Bagus. Saya juga sudah berbicara dengan pekerja sosial. Ada tempat penampungan yang aman jika Anda butuh tempat tinggal sementara Anda menata kembali hidup Anda. Perintah penahanan, bantuan hukum gratis. Anda tidak sendirian dalam hal ini." Dia menyerahkan daftar sumber daya. "Nomor darurat, kelompok dukungan, saluran krisis tersedia 24 jam. "Terima kasih," kata Siti dengan suara rendah. Dokter pergi. Keheningan memenuhi ruangan. Keheningan yang berbeda, tidak berat dengan ketakutan. Tapi, syarat dengan kemungkinan, dengan masa depan. Ponselku bergetar. "Joko, hakim, sidang jaminan dimulai dalam 30 menit. Patricia sudah siap. Dia sedang menuju ke sana." "Saya datang," jawabku. Aku menatap Siti.
Sidang jaminan dimulai dalam setengah jam. Kamu ingin Mama tetap di sini bersamamu atau kamu ingin Mama pergi dan memastikan mereka tidak membebaskannya? Siti menarik napas dalam-dalam. Pergi. Aku perlu tahu dia tidak akan keluar, bahwa dia tidak akan datang mencariku. Aku mencium dahinya. Dia tidak akan keluar. Mama nyanyi. Rina menemaniku ke lift. Mama, terima kasih. Karena percaya, karena berjuang, karena tidak menyerah. Aku memeluknya. Itu yang dilakukan seorang ibu. Mereka melindungi putri mereka, selalu. Aku turun ke tempat parkir. Aku kembali mengemudi ke gedung pengadilan. Gedung pengadilan itu akrab. Aku telah menghabiskan puluhan tahun berjalan di lorong-lorong itu. Mendikte vonis. Mengubah hidup. Tapi, aku tidak pernah berada di sisi ini. Tidak pernah sebagai anggota keluarga korban. Ruang sidang berada di lantai 3. Aku masuk. Patricia sudah ada di sana, meninjau dokumen. Dia melihatku dan mengangguk. Arman sedang duduk bersama Dimas. Masih dengan pakaiannya dari kemarin. Sekarang kusut. Tidak bercukur. Mata merah. Topeng pengusaha sukses telah hilang sepenuhnya. Dia melihatku masuk. Sesuatu melintas di wajahnya. Kebencian. Kebencian murni. Tapi, juga ketakutan. Aku melihatnya menelan ludah. Membuang muka. Hakim masuk. Semua berdiri. Hakim Dimas. Aku mengenalnya. Kami pernah bekerja bersama bertahun-tahun lalu. Adil. Tegas. Dia tidak menoleransi manipulasi. Kasus negara melawan Arman Utama. Umum Panitera. Patricia berdiri. Yang mulia, negara meminta penahanan tanpa jaminan. Terdakwa menghadapi tuntutan penyerangan berat, penganiayaan berat, ancaman, kekerasan rumah tangga berkelanjutan, pemerasan, pelecehan siber, dan pornografi non-konsensual. Dia adalah bahaya yang jelas bagi korban dan masyarakat. It's not a defensive, it's not everybody defensive not. Dimas berdiri. Yang mulia, klien saya adalah pengusaha terhormat tanpa catatan kriminal. Dia memiliki akar yang dalam di masyarakat. Dia tidak berisiko melarikan diri. Penahanan tanpa jaminan berlebihan. Hakim Dimas melihat dokumen di depannya. Jaksa, apakah Anda punya bukti untuk mendukung tuntutan ini? Patricia membuka tasnya. Saya punya rekaman audio di mana terdakwa secara eksplisit mengancam korban. Laporan medis yang mendokumentasikan luka dalam berbagai tahap penyembuhan yang konsisten dengan kekerasan yang berkepanjangan. Kesaksian dari tetangga yang membenarkan pola tersebut. Bukti digital yang disita dari kediaman terdakwa menunjukkan perencanaan pelecehan dan pemerasan yang direncanakan. Dan, foto forensik yang diambil pagi ini menunjukkan keparahan serangan terbaru. Hakim mengulurkan tangannya. Patricia menyerahkan folder padanya. Dia mulai meninjau. Keheningan di ruangan itu mutlak. Hanya suara membalik halaman yang terdengar. Hakim Dimas mendongak. Ekspresinya tegas. Bapak Arman, silakan berdiri. Arman berdiri. Dia terlihat gemetar. Saya telah meninjau bukti awal yang diajukan oleh jaksa. Ini adalah salah satu kompilasi paling lengkap dan mengganggu yang pernah saya lihat dalam kasus kekerasan rumah tangga. Dia berhenti sejenak. Rekaman saja sudah cukup untuk menolak jaminan. Ancaman kematian yang eksplisit. Pola kontrol koersif yang didokumentasikan. Bukti perencanaan untuk mendiskreditkan korban jika dia mencari bantuan. Semua ini melukiskan potret individu yang sangat berbahaya. Dimas mencoba menyela. Yang mulia, rekaman itu bisa diedit. Hakim mengangkat tangannya. Penasihat hukum, Anda akan punya waktu untuk menantang bukti di persidangan. Tapi, untuk tujuan sidang jaminan ini, saya menemukan probable cause yang cukup. Dia berbalik ke Arman. Bapak Arman, jaminan ditolak. Anda akan tetap ditahan di penjara daerah sampai persidangan. Selain itu, saya mengeluarkan perintah penahanan permanen. Anda tidak boleh mendekati 500 meter dari korban, keluarganya, tempat kerjanya, atau kediamannya. Pelanggaran apapun akan mengakibatkan tuntutan tambahan. Arman ambruk. Dia benar-benar ambruk. Kakinya lemas. Dimas harus menopangnya. Tidak, tidak, tidak. Dia bergumam. Ini tidak mungkin terjadi. Saya Arman Utama. Saya punya hak. Saya punya koneksi. Ini kesalahan. That,
I want to the lure, and that there's. Hakim membanting palu. Petugas, bawa terdakwa. Dua penjaga mendekat. Mereka memborgol Arman. Dia terus bergumam, menyanggah. Dunia sempurnanya yang dibangun di atas kebohongan dan kontrol akhirnya runtuh. Mereka membawanya keluar dari ruang sidang. Protesnya memudar di lorong. Patricia mendekatiku. Ini awal yang baik. Sekarang datang bagian yang sulit, membangun kasus untuk persidangan. Tapi, dengan semua bukti ini, saya yakin, expected and not, the kata Olbian Bensa, du Vedes. Aku meninggalkan ruang sidang merasakan sesuatu yang belum kurasakan selama berjam-jam. Kelegaan. Itu belum kemenangan. Persidangan akan datang. Pengacara Arman akan mencoba setiap trik. Tapi, untuk saat ini, Siti aman. Arman berada di balik jeruji besi di tempat yang seharusnya. Aku berjalan melalui lorong-lorong gedung pengadilan. Aku melewati di depan ruangan tempat aku mendikte ratusan vonis. Aku melihat bayanganku di jendela. Aku tampak menua 10 tahun dalam satu malam. Tapi, mataku memiliki api, tujuan. Ini belum berakhir. Aku menelepon Rina. Arman tidak akan keluar. Hakim menolak jaminan. Aku mendengar tarikan napas lega. Lalu, air mata. Siti menangis. Tapi, karena bahagia, dia bilang untuk pertama kalinya dalam 2 tahun dia bisa bernapas. Ponselku bergetar lagi. Nomor tidak dikenal. Aku ragu-ragu. Aku menjawab. Hakim Lestari. Itu suara seorang wanita. Muda. Gemetar. Ya, ini siapa? Ada jeda. Nama saya Dewi. Dewi Cahyani. Mine. Quite into wando the night and to nascribe. Hadn't I do into wando the night and to nine. Saya melihat berita tentang Arman Utama. Tentang penangkapannya. Sesuatu dalam nadanya membuatku waspada. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Keheningan lagi. Napas tersengal. Saya berkencan dengan Arman 3 tahun lalu. Sebelum dia bertemu putri Anda. Dan, dia melakukan hal yang sama pada saya. Aku memejamkan mata. Tentu saja. Pelaku kekerasan tidak mulai tiba-tiba. Mereka punya riwayat. Mereka punya pola. Apakah Anda ingin membicarakannya? Tanyaku dengan lembut. Saya perlu membicarakannya, kata Dewi dengan suara pecah. Selama 2 tahun saya hidup dalam teror. Dia memukul saya. Dia mengontrol saya. Dia punya video saya seperti yang mereka sebutkan di berita. Ketika saya akhirnya melarikan diri, dia mengancam saya. Dia bilang jika saya angkat bicara, dia akan menghancurkan hidup saya, dan saya mempercayainya. Dia punya uang, kontak, kekuasaan. Jadi, saya diam. Saya pindah ke kota lain. Saya mengganti nomor saya. Saya mencoba melupakan. Trad, of the Grand Stade. In the Grand Stade. Suaranya pecah. Tapi, saya tidak pernah lupa. Dan, ketika saya melihat Arman ditangkap, bahwa akhirnya seseorang mempercayai salah satu korbannya, saya tahu saya harus angkat bicara. Saya tidak bisa membiarkannya bebas. Saya tidak bisa membiarkannya melakukan ini pada wanita lain. Dewi, kataku dengan tegas. Kesaksian Anda bisa sangat penting. Apakah Anda bersedia bersaksi? Untuk memberikan pernyataan resmi? Dia ragu-ragu. Apakah Anda akan melindungi saya? Arman punya teman. Orang-orang berkuasa. Jika mereka tahu saya berbicara, kami akan melindungi Anda, janjiku. Dan, Anda tidak sendirian. Ada korban lain. Bersama-sama Anda lebih kuat daripada koneksi apapun yang dimiliki Arman. Dewi menarik napas dalam-dalam. Oke. Saya akan melakukannya. Untuk putri Anda. Untuk saya. Untuk semua wanita yang dia sakiti. Aku memberinya nomor Patricia. Aku memberitahunya untuk menghubunginya segera. Aku menutup telepon merasakan kedinginan. Berapa banyak lagi yang ada? Berapa banyak wanita yang telah dihancurkan Arman sebelum Siti? Aku kembali ke rumah sakit. Siti sedang tidur. Rina sedang membaca di kursi di sebelah tempat tidur. Bagaimana? Tanyaku dengan suara rendah. Tenang. Setelah Mama memberitahunya tentang jaminan, dia akhirnya rileks. Dokter bilang dia bisa keluar besok jika röntgen kontrol terlihat bagus. Aku duduk. Aku mengawasinya tidur.
Gadis kecilku, yang tumbuh terlalu cepat, yang terlalu banyak menderita. Tapi, yang selamat. Ponselku bergetar lagi. Patricia, Julia, saya baru saja berbicara dengan Dewi Cahyani. Kesaksiannya emas. Itu membangun pola perilaku. Itu membuktikan bahwa Arman adalah pelaku berulang. Ini sangat memperkuat kasus kita. Aku tersenyum. Apakah ada lagi? Tanyaku, meskipun aku takut akan jawabannya. Dua wanita lagi menelepon setelah melihat berita. Jawab Patricia. Keduanya dengan cerita serupa. Arman bertemu mereka, merayu mereka. Kemudian siklus kekerasan dimulai. Kontrol, kekerasan, ancaman, pemerasan dengan materi intim, taktik yang persis sama. Aku merasa mual. 5 korban yang diketahui. Berapa banyak lagi yang terlalu takut untuk berbicara? Kita perlu mengumpulkan mereka, kataku. Semuanya bersama-sama. Biarkan mereka saling mengenal. Biarkan mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Patricia setuju. Saya akan mengatur pertemuan. Tapi, Julia, ada hal lain. Dimas Pratama mengundurkan diri dari kasus ini. Aku tegak. Apa? Dia baru saja mengajukan penarikan resmi. Dia bilang dia punya konflik kepentingan. Itu tidak terduga. Dimas tidak pernah meninggalkan kasus berprofil tinggi. Dia suka perhatian. Uang. Mengapa? Tanyaku. Patricia tertawa tanpa humor. Karena salah satu video di komputer Arman melibatkan dia. Rupanya, Dimas tahu tentang materi intim itu. Bahkan, dia membantu Arman membuat rencana pemerasan. Dia dikutip dalam email yang membahas strategi untuk membungkam korban. Is das Rand? Ava. Rahangku mengatup. Jadi Dimas adalah kaki tangan. Tepat sekali. Dan, sekarang dia menghadapi penyelidikannya sendiri oleh asosiasi pengacara. Dia bisa kehilangan izinnya. Keadilan. Akhirnya, siapa yang akan membela Arman sekarang? Tanyaku. Mereka menugaskannya pembela umum. Seorang pengacara muda, kompeten, tapi tanpa sumber daya atau koneksi Dimas. Itu bagus untuk kami. Itu berarti Arman tidak bisa membeli jalan keluarnya. Dia tidak bisa menggunakan pengaruh atau uang untuk memanipulasi sistem. Lapangan bermain diratakan. Rentan. Seperti yang dia buat semua korbannya rasakan. Hari-hari berikutnya adalah pusaran. Siti meninggalkan rumah sakit. Dia pindah sementara ke tempatku. Dia tidak bisa kembali ke apartemen itu. Belum. Mungkin tidak akan pernah. Rina mengambil cuti kerja untuk bersama adiknya. Kami mengatur terapi, kelompok dukungan. Ruang aman tempat Siti bisa mulai pulih. Patricia mengatur pertemuan dengan korban lain. Itu di ruang pribadi di kantor jaksa. Ketika Siti masuk dan melihat 4 wanita lainnya, sesuatu terjadi, pengenalan. Mereka tidak saling mengenal, tapi mereka saling mengenali. Di mata satu sama lain, mereka melihat rasa sakit mereka sendiri tercermin. Dewi adalah yang pertama berbicara. Saya pikir saya satu-satunya. Saya pikir ada sesuatu yang salah dengan saya. Bahwa entah bagaimana saya memprovokasi kekerasannya. Discussiameri. Kanchisko reason sama. And that is I life for. Yang lain mengangguk. Satu persatu, mereka berbagi cerita mereka. Detailnya berbeda. Tapi, polanya identik. Arman memilih wanita yang kuat, cerdas, sukses. Dan, secara sistematis menghancurkan mereka dari dalam. Siti mendengarkan setiap cerita dengan air mata membasahi pipinya. Ketika tiba gilirannya untuk berbicara, suaranya nyaris berbisik. Terima kasih. Karena berani. Karena angkat bicara. Karena sekarang aku tahu aku tidak gila. Bahwa itu bukan salahku. Unquote and despacking nine to stay to the way on the life. Kelima wanita itu berpelukan. Orang asing disatukan oleh trauma bersama, tapi juga oleh harapan bersama. Oleh janji bahwa kali ini, sistem tidak akan gagal. Kali ini, pelaku kekerasan akan membayar. Patricia mengawasi dari belakang ruangan. Ketika mereka selesai, dia mendekat. Ibu-ibu, apa yang Anda miliki ini kuat? 5 kesaksian independen. 5 cerita yang mengikuti pola yang sama. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti predator berantai. Persiapan untuk persidangan dimulai.
Deposisi, wawancara, peninjauan bukti. Setiap hari membawa penemuan baru. Lebih banyak video, lebih banyak dokumen, lebih banyak bukti sifat sistematis kekerasan Arman. Pembela umum mencoba bernegosiasi. Dia menawarkan Arman untuk mengaku bersalah atas tuntutan yang lebih ringan dengan imbalan hukuman yang dikurangi. Patricia menolaknya. Kami akan melanjutkan ke persidangan. Dan kami akan menang. 2 bulan kemudian, persidangan dimulai. Ruang sidang penuh sesak. Jurnalis, aktivis, penyintas kekerasan rumah tangga yang datang untuk memberikan dukungan. Siti duduk di barisan depan bersamaku dan Rina. Dia gemetar, tapi dia ada di sana, kuat. Penuh tekad. Arman masuk dengan borgol. Tidak ada yang tersisa dari pria elegan yang kukenal. Waktu di penjara telah mengubahnya. Mata cekung, wajah kurus. Tapi, yang paling berubah adalah posturnya. Tidak ada lagi kesombongan, hanya kekalahan. Patricia menyajikan kasus itu dengan presisi bedah. Rekaman diputar, kesaksian medis disajikan, video dijelaskan tanpa ditampilkan secara publik untuk melindungi korban. Setiap bukti adalah paku di peti mati Arman. Pembela umum melakukan apa yang dia bisa. Dia mencoba berargumen bahwa rekaman itu di luar konteks, bahwa luka-luka itu bisa punya penjelasan lain. Tapi, itu tidak berguna. Bukti itu luar biasa. Momen paling kuat datang ketika Siti memberikan kesaksian. Ruang sidang jatuh dalam keheningan mutlak. Dia berjalan dengan kepala tegak. Dia bukan lagi wanita yang hancur dari pagi itu di kantor polisi. Dia adalah seorang penyintas. Patricia membimbingnya dengan lembut melalui kesaksiannya. Bisakah Anda ceritakan kapan kekerasan itu dimulai? Siti menarik napas dalam-dalam. 3 bulan setelah kami menikah. Awalnya sesuatu yang kecil, dorongan. Lalu, tamparan. Selalu diikuti dengan permintaan maaf. Bunga. Janji bahwa itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi, itu selalu terjadi. Dan, setiap kali itu lebih buruk. Our not time. It's not that is other another way. Mengapa Anda tidak pergi lebih cepat? Tanya Patricia. Itu adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan semua orang. Pertanyaan yang tidak pernah memahami kompleksitas kekerasan. Siti menatap langsung ke arah juri. Karena saya takut. Karena Arman mengendalikan segalanya. Uang saya, teman-teman saya, pekerjaan saya. Dia secara sistematis mengisolasi saya sampai saya merasa tidak punya tempat tujuan. Dan, ketika saya akhirnya mengumpulkan keberanian untuk merencanakan pelarian saya, dia menemukan rekaman yang saya buat secara diam-diam. Dia mengancam akan menghancurkan saya jika saya angkat bicara. Dia bilang dia punya teman di tempat penting, bahwa tidak ada yang akan mempercayai saya. Suaranya pecah, tapi dia melanjutkan. Dan, dia hampir benar. Ketika saya menelepon polisi malam itu, mereka mempercayainya. Bukan saya. Pembela umum berdiri untuk pemeriksaan silang. Dia mencoba menjadi agresif. Bukankah benar Anda punya riwayat kecemasan? Siti mengangguk. Ya, saya mengalami kecemasan parah setelah berbulan-bulan hidup dalam teror konstan. Dan, bukankah benar Anda mencari bantuan psikiater? Ya, karena suami saya menghancurkan saya secara mental. Pembela mencoba sudut lain. Bukankah mungkin beberapa dari luka-luka ini tidak disengaja? Siti menatapnya. Luka bakar rokok yang tidak disengaja, tulang rusuk patah yang tidak disengaja, bekas ikatan yang tidak disengaja. Suaranya meninggi. Tidak. Tidak ada yang tidak disengaja. Semuanya disengaja. Dihitung. Dirancang untuk menghancurkan saya. Pengacara itu mundur. Dia tidak punya pertanyaan lebih lanjut. Siti turun dari kursi saksi. Ketika dia melewati Arman, dia mencoba menatapnya. Dia tidak membalas tatapannya. Dia tidak lagi punya kekuasaan atas dirinya. Kemudian datang korban-korban lain. Satu persatu, mereka naik dan menceritakan kisah mereka. Dewi berbicara tentang bagaimana Arman telah mengisolasinya dari keluarganya. Tentang bagaimana dia meyakinkannya bahwa tidak ada yang akan mencintainya seperti dia. Tentang bagaimana ketika dia akhirnya melarikan diri, dia melecehkannya selama berbulan-bulan. Korban lain, seorang wanita bernama Ayu, menjelaskan bagaimana Arman telah merusak kariernya.
Dia telah menghubungi atasannya dengan kebohongan. Dia telah menyabotase proyek. Dia telah membuatnya dipecat hanya untuk menunjukkan bahwa dia bisa mengendalikan setiap aspek kehidupannya. Polanya tidak dapat disangkal. 5 wanita. 5 cerita yang hampir identik. Semua menggambarkan siklus yang sama. Rayuan, isolasi, kontrol, kekerasan, ancaman. Juri mendengarkan dengan ekspresi yang semakin muram. Beberapa meneteskan air mata. Patricia menyajikan bukti digital. Seorang ahli forensik menjelaskan bagaimana Arman telah menyimpan file materi yang memalukan dengan cermat. Bagaimana dia menggunakan teknologi untuk memata-matai korbannya. Bagaimana dia membangun seluruh sistem yang dirancang untuk menjebak mereka. Ini bukan kasus kekerasan rumah tangga biasa, kata Patricia dalam argumen penutupnya. Ini adalah kasus predator berantai yang menggunakan posisi, uang, dan koneksinya untuk secara sistematis mengorbankan wanita yang rentan. 2. The Seven by is not Divine Dawns. Creator Zaid. Dia berjalan di depan juri. Arman utama tidak kehilangan kendali dalam saat-saat kemarahan. Dia melakukan kontrol mutlak. Dia merencanakan. Dia mendokumentasikan. Dia menjalankan pola kekerasan yang dia lakukan pada 5 korban yang diketahui selama bertahun-tahun. Dia menunjuk ke kotak-kotak bukti, rekaman yang Anda dengar, laporan medis yang Anda lihat, kesaksian yang Anda dengar. Semuanya menunjuk pada seorang pria yang tahu persis apa yang dia lakukan. Dan, yang melakukannya lagi dan lagi tanpa penyesalan. Dia berbalik ke Arman. Terdakwa punya banyak kesempatan untuk berhenti. Setiap kali korban melarikan diri, dia menemukan korban lain. Setiap kali seseorang mencoba melaporkannya, dia menggunakan pengaruhnya untuk membungkam mereka. Sampai pagi itu, ketika rencananya akhirnya gagal, Patricia berjalan kembali ke juri. Karena kali ini, korban punya ibu yang tahu bagaimana sistem bekerja. Seorang mantan hakim yang tahu setiap taktik yang akan dicoba digunakan Arman. Dan, yang tidak akan membiarkan wanita lain dihancurkan. Dia berhenti sejenak. Tapi, seharusnya tidak perlu punya hakim sebagai ibu untuk menerima keadilan. Seharusnya tidak perlu 5 korban berbicara untuk dipercaya. 1 korban seharusnya cukup. 1 kesaksian seharusnya cukup. Dan, bukti ini, dia menunjuk ke kotak-kotak itu lagi, lebih dari cukup untuk menyatakan Arman utama bersalah atas semua tuntutan. Alpen, Anenen, a grace, a grace, a grace. Pembela umum melakukan yang terbaik. Dia berargumen bahwa Arman punya masalah manajemen amarah, bahwa dia butuh perawatan, bukan penjara. Bahwa keadaannya lebih kompleks dari yang terlihat. Tapi, kata-katanya terdengar hampa. Dia tidak punya jawaban untuk rekaman itu. Dia tidak punya penjelasan untuk pola berulang. Dia tidak punya pertahanan terhadap segunung bukti. Juri pensiun untuk berunding. Kami menunggu. 3 jam. 4. 5. Setiap menit terasa seperti keabadian. Siti meremas tanganku erat-erat. Bagaimana jika mereka menyatakannya tidak bersalah? Bisiknya. Mereka tidak akan. Aku meyakinkannya. Buktinya terlalu jelas. Tapi, jauh di lubuk hati, aku takut. Aku telah melihat kasus-kasus kuat runtuh. Aku telah melihat orang yang bersalah bebas. Aku telah melihat sistem gagal terlalu sering. Akhirnya, setelah 6 jam, juri kembali. Kami semua berdiri. Mandor juri, seorang pria tua dengan ekspresi serius, memegang kertas berisi vonis. Hakim Dimas berbicara. Apakah juri sudah mencapai vonis? Ya, Yang Mulia. Bagaimana Anda menemukan terdakwa atas tuntutan penyerangan berat? Mandor menatap langsung ke Arman. Bersalah. Sebuah tarikan napas kolektif memenuhi ruang sidang. Atas tuntutan penganiayaan berat. Bersalah. Atas tuntutan kekerasan berkelanjutan. Bersalah. Satu persatu, setiap tuntutan dibacakan. Dan, setiap kali, jawabannya sama, bersalah. Bersalah, bersalah. Arman ambruk di kursinya. Pengacaranya mencoba menghiburnya, tapi tidak berguna. Dunianya telah berakhir secara resmi. Siti menangis terseduh-seduh. Rina memeluknya. Korban lain di ruangan itu menangis. Tapi, bukan karena kesedihan, karena kelegaan, karena pembenaran, karena keadilan akhirnya ditegakkan.
Hakim Dimas membanting kepala. Hukuman akan ditetapkan dalam 2 minggu. Kami meninggalkan ruang sidang. Di luar, reporter menunggu. Patricia memberikan pernyataan singkat. Hari ini sistem bekerja. 5 wanita pemberani angkat bicara. Dan, predator berantai dinyatakan bersalah. Vonis ini mengirimkan pesan. Kekerasan rumah tangga tidak akan ditoleransi. Tidak peduli siapa Anda. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki. Siti juga berbicara. Dengan suara gemetar, tapi jelas. Saya ingin korban lain tahu bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa suara mereka penting. Bahwa keadilan itu ada. Mungkin butuh waktu. Mungkin sulit. Tapi, itu ada. It's always one side in the five. 2 minggu sampai hukuman berlalu dengan cepat. Siti mulai membangun kembali hidupnya. Dia kembali bekerja. Dia menemukan apartemen baru. Kecil tapi aman. Rina membantunya pindah. Aku mendekorasi bersama mereka. Akhirnya, hari hukuman tiba. Ruang sidang penuh lagi. Arman dibawa masuk dengan borgol. Dia terlihat kalah. Hancur. Hakim Dimas meninjau dokumen. Bapak Arman, Anda telah dinyatakan bersalah atas berbagai tuntutan serius. Saya telah meninjau laporan prahukuman. Saya telah mempertimbangkan sifat sistematis kejahatan Anda. Dinginnya Anda mengorbankan banyak wanita selama bertahun-tahun. Dia menatap langsung ke Arman. Anda menggunakan posisi dan sumber daya Anda untuk menyebabkan kerugian yang tak terukur. Anda menghancurkan hidup. Anda meneror wanita yang mempercayai Anda. Dan, Anda melakukannya tanpa penyesalan. Dia berhenti sejenak. Oleh karena itu, saya menghukum Anda 25 tahun penjara negara. Tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 15 tahun pertama. Selanjutnya Anda harus mendaftar sebagai pelaku kekerasan seumur hidup. Palu jatuh. Final. Definitif. 25 tahun. Arman berusia 42 tahun. Dia akan keluar sebagai orang tua. Jika dia keluar. Siti memejamkan mata. Air mata mengalir bebas. Tapi, kali ini dia tersenyum di balik air mata itu. Rina dan aku memeluknya. Itu akhirnya berakhir. 6 bulan kemudian, hidup telah menemukan ritme baru. Siti pindah secara definitif ke apartemennya. Tempat yang cerah di lantai 3 dengan jendela besar yang membiarkan matahari masuk. Tidak ada bayangan. Tidak ada sudut gelap tempat ketakutan bisa bersembunyi. Rina berkunjung setiap akhir pekan. Mereka memasak bersama. Mereka tertawa. Mereka pulih. Aku datang setiap hari Rabu. Kami minum kopi di balkon kecilnya dan berbicara tentang segalanya dan tidak ada rencana masa depan. Mimpi yang terlupakan yang mulai hidup kembali. Suatu sore Selasa, Siti menelepongku. Ma, bisa datang? Ada yang ingin aku tunjukkan. Suaranya terdengar berbeda, lebih ringan. Aku tiba dalam 20 menit. Ketika dia membuka pintu, dia tersenyum. Senyum yang nyata. Tidak dipaksakan. Tidak dibuat-buat. Nyata. Lihat, katanya, menuntunku ke ruang tamunya. Di atas meja ada kertas. Aku mengenalinya segera. Permintaan cerai. Akhirnya ditandatangani. Diproses. Dimeterai. Itu tiba hari ini. Sudah resmi. Aku tidak lagi menikah dengannya. Also, on nodos pose not. Dia mengambil kertas itu dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Aku bebas, Ma. Secara hukum dan resmi bebas. Aku memeluknya. Aku merasakan tubuhnya benar-benar rileks untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Mama sangat bangga padamu. Bisikku. Atas kekuatanmu. Atas keberanianmu. Atas bagaimana kamu selamat. Dia menjauh, menyeka air mata bahagia. Aku tidak hanya selamat. Aku hidup. Benar-benar hidup. Untuk pertama kalinya sejak aku bertemu Arman. Dia duduk di sofa. Aku mulai menulis. Sebuah buku. Tentang pengalamanku. Patricia bilang itu bisa membantu wanita lain. Bahwa ceritaku bisa membuat perbedaan. Dia tersenyum malu-malu. Aku tidak tahu apakah itu akan bagus. Tapi aku perlu mengeluarkannya. Aku perlu mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berguna. Aku duduk di sebelahnya. Itu akan lebih dari bagus. Itu akan penting. Karena itu datang dari kebenaran. Dari pengalaman nyata.
Siti mengangguk. Dan aku mulai memberikan ceramah di tempat penampungan wanita, di universitas. Berbicara tentang tanda-tanda bahaya, tentang bagaimana kekerasan tidak selalu dimulai dengan kekerasan fisik. Kadang-kadang dimulai dengan isolasi, dengan kontrol, dengan membuatmu meragukan dirimu sendiri. Korban lain juga pulih, lanjutnya. Dewi membuka organisasi nirlaba untuk membantu penyintas. Ayo kembali kuliah. Kami semua membangun kembali, bersama-sama. Dia meraih tanganku. Dan, itu semua dimulai karena Mama tidak menyerah. Karena ketika aku menelepon pagi itu, Mama datang. Mama berjuang. Mama tidak membiarkan sistem menggagalkanku. Aku meremas tangannya. Mama melakukan apa yang akan dilakukan ibu manapun. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Mama melakukan apa yang dilakukan seorang ibu luar biasa. Mama menggunakan pengetahuan Mama, pengalaman Mama, kekuatan Mama. Dan, Mama menyelamatkan hidupku. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman. Jenis keheningan yang hanya ada ketika tidak ada lagi rahasia. Ketika semua rasa sakit telah terpapar ke cahaya dan mulai pulih. Ponselku bergetar. Rina, apakah kalian berdua bersama? Aku datang. Aku punya berita. Dia tiba 30 menit kemudian dengan sebotol anggur non-alkohol dan wajah berseri-seri. Ingat aku mengajukan pengaduan resmi terhadap Budi? Tanyanya. Kami sudah lupa. Dengan semua yang terjadi, penyelidikan terhadap sersan detektif telah terpinggirkan. Dia diskors, tanpa gaji. Penyelidikan penuh untuk kelalaian dan favoritisme. Kasus-kasus lain sedang ditinjau. Kasus-kasus di mana dia mungkin membiarkan pelaku kekerasan bebas karena mereka adalah temannya. Itu adalah keadilan. Terlambat tapi nyata, sistem tidak hanya menggagalkan Siti, itu telah menggagalkan puluhan wanita karena seorang pria dalam posisi kekuasaan telah mendahulukan persahabatan daripada tugas. Dan, ada lagi, lanjut Rina. Dimas Pratama kehilangan izinnya. Secara permanen. Dewan Etik menemukan bahwa dia secara aktif membantu menutupi kejahatan, bukan hanya dengan Arman. Dengan klien lain juga. Wow, potongan-potongan itu terus jatuh pada tempatnya. Tidak hanya pelaku kekerasan yang membayar, fasilitatornya juga menghadapi konsekuensi. Seharusnya sudah begitu sejak awal. Tapi, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kami minum kopi. Kami makan kue yang dibawa Rina. Kami berbicara tentang hal-hal normal, film, buku, rencana untuk liburan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kami hanyalah sebuah keluarga, tanpa krisis, tanpa ketakutan, hanya wanita yang saling mencintai berbagi sore yang tenang. Saat matahari mulai terbenam, aku berjalan menuju balkon. Aku melihat kota membentang ke cakrawala. Lampu mulai menyala, hidup berlanjut di jutaan jendela. Aku bertanya-tanya berapa banyak dari jendela itu yang menyembunyikan kengerian yang dialami Siti. Berapa banyak wanita di luar sana sekarang, ketakutan, terjebak, tidak tahu ada jalan keluar. Siti bergabung denganku. Apa yang Mama pikirkan? Tanyanya. Tentang semua yang lain, jawabku jujur. Tentang wanita yang tidak punya mantan hakim sebagai ibu, yang tidak punya saudara perempuan yang menyembunyikan bukti, yang sendirian menghadapi apa yang kamu hadapi. Siti melihat ke arah kota juga. Itu sebabnya aku menulis buku. Itu sebabnya aku memberikan ceramah. Karena aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa ada bantuan. Bahwa ada harapan. Dia berbalik ke arahku. Mama tahu apa yang paling aneh? Selama berbulan-bulan aku berpikir bahwa jika Arman masuk penjara, aku akan merasa dibenarkan. Menang. Tapi, bukan itu yang kurasakan. Apa yang kamu rasakan? Tanyaku. Dia berpikir sejenak. Kedamaian. Hanya kedamaian. Karena aku tidak perlu melihat ke belakang lagi. Aku tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tidak perlu hidup dengan ketakutan konstan bahwa seseorang akan menemukan rahasiaku. Dia tersenyum lembut. Aku merasa seperti diriku sendiri lagi. Seperti Siti sebelum Arman. Tapi, lebih kuat. Karena sekarang aku tahu apa yang mampu aku lakukan. Aku tahu aku bisa selamat dari yang terburuk dan terus maju. Aku memeluknya. Gadis kecilku yang telah berjalan melalui neraka dan keluar di sisi lain, tidak tanpa bekas luka.
Bekas luka itu ada di sana. Mereka akan selalu ada. Tapi, mereka tidak lagi mendefinisikannya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, aku memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi. Panggilan pada pukul 2:37 pagi yang mengubah segalanya. Kantor polisi tempat Joko mengenali wajahku dan menyadari dia telah membuat kesalahan. Arman duduk di kantor itu dengan topeng korban yang sempurna, rekaman yang mengungkap kebenaran, korban lain yang menemukan keberanian untuk berbicara, vonis yang akhirnya membawa keadilan. Dan, Siti, membangun kembali hidupnya sepotong demi sepotong. Aku memahami sesuatu yang mendasar malam itu. Selama 34 tahun sebagai hakim, aku telah melindungi ribuan wanita. Aku telah mendikte vonis. Aku telah mengeluarkan perintah penahanan. Aku telah mengubah hidup. Tapi, tidak ada vonis yang sepenting ini bagiku. Karena kali ini itu bukan hanya sebuah kasus. Itu putriku, darahku, hatiku. Dan, aku telah belajar bahwa pengetahuan dan pengalaman tidak berarti apa-apa jika kamu tidak bisa menggunakannya untuk melindungi orang yang kamu cintai. Pagi itu di kantor polisi, ketika aku mendorong pintu itu hingga terbuka dan melihat ketakutan di mata Joko, aku tidak masuk sebagai hakim. Aku masuk sebagai seorang ibu. Seorang ibu yang tidak akan membiarkan sistem menggagalkan putrinya. Seorang ibu yang bersedia berjuang melawan setiap rintangan, setiap koneksi korup, setiap taktik manipulasi. Dan, pada akhirnya, itu sudah cukup. Bukan karena aku istimewa, tapi karena kebenaran itu kuat ketika diberi suara. Aku tiba di rumahku. Sunyi. Kosong. Tapi, tidak sendirian. Karena aku tahu bahwa bermil-mil jauhnya, Siti tidur dengan damai untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Rina merencanakan kunjungan berikutnya. Korban lain masih pulih. Dan, Arman berada di tempat yang seharusnya, membayar untuk setiap kehidupan yang telah dia hancurkan. Aku menuang secangkir teh untuk diriku sendiri. Aku duduk di kursi favoritku. Aku memejamkan mata. Dan, aku memahami pelajaran paling penting dari seluruh karierku. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tidak pernah tentang balas dendam. Ini tentang perlindungan. Tentang memastikan korban bisa tidur tanpa ketakutan. Tentang memberi mereka suara ketika dunia mencoba membungkam mereka. Tentang berada di sana ketika sistem gagal. Karena terkadang sistem gagal. Tapi, ibu tidak. Pelindung sejati tidak. Dan, pagi itu, ketika putriku membutuhkan aku ada di sana. Dan, itu membuat semua perbedaan.